Terus baterai apa sih? Oh. Tes. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Halaman 13, hadis nomor 18. Babul aniyati, bab tentang wadah. Wadah untuk wadah air, wadah makanan, wadah minuman. Apa kaitannya dengan bab bersuci? Tentu karena air memerlukan wadah. Wadah itu mempengaruhi nanti suci dan tidaknya air untuk bersuci. Hadis yang pertama nomor 18, an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma qala, dari Hudzaifah bin al-Yaman, semoga Allah meridai mereka berdua, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddati, jangan kalian minum menggunakan wadah emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafihima, jangan juga makan menggunakan piring emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya, karena itu untuk mereka di dunia, walakum fil akhirah, dan untuk kalian nanti di akhirat. Larangan itu jelas menunjukkan haram, berarti haram menggunakan wadah dari emas dan perak. Kalau piring dan gelas emas itu disimpan bagaimana? Ya nggak apa-apa, berarti sebagai harta saja. Tapi kalau sampai digunakan makan, minum, itu haram. Termasuk ini berlaku umum bagi lelaki dan perempuan, kecuali nanti perhiasan atau yang dipakai di tubuh itu haram buat lelaki saja, tapi halal buat ibu-ibu. Hurrima uhillat dhahab wal harir li inasi ummati wa hurrimat li dzukuriha. Itu nanti ada hadisnya di bab tentang pakaian. Dihalalkan emas dan sutra bagi perempuan umatku, tapi diharamkan buat laki-lakinya. Nah, kalau ini haram buat laki-laki dan perempuan. Pernyataan Nabi bagi mereka di dunia, bagi kita nanti di akhirat. Mereka yang dimaksud berarti yang bukan kita, yaitu yang beda agama dengan kita. Berarti ini akhlak orang kafir. Kalau kita mengikutinya berarti kita seperti orang kafir yang hanya mendapatkan kesenangan di dunia tapi tidak mendapatkan di akhirat, ya. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Nanti di akhirat nggak dapat apapun kecuali neraka. Wa ma lahum fil akhirati min nasib. Orang yang hidupnya kafir di akhirat nanti tidak mendapatkan bagian. Meskipun nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhusun. Mereka disempurnakan keinginannya di dunia oleh Allah, tapi nanti di akhirat nggak dapat apapun. Dan ini dijelaskan di beberapa ayat Al-Quran, ya, bisihafim min fiddati wa dhahab, bi aqwabim min fiddati wa dhahab, ya, emas, gelas, piring dari emas dan perak itu nanti
alas makan minum bagi orang beriman di akhirat, di surga. Kemudian hadis berikutnya an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yashrabu fi ina'il fiddah, orang yang minum dengan wadah dari perak, gelas atau cangkir perak, innama yujarjiru fi batni nar jahannam, berarti dia sedang mengucurkan ke dalam perutnya api neraka jahanam. Ya, jadi ini sebagai peringatan bahwa siapa yang berani minum, makan, memakai wadah dari emas dan perak, maka hakikatnya dia sedang makan api neraka, sedang minum api neraka. Dan ini menggambarkan siksaan nanti di akhirat. Ini menegaskan hukumnya yang haram. Kalau di orang kafir kan sudah jadi World Cup-nya, Thomas Cup, Uber Cup, cup kan ini. Sudirman Cup kan itu kan cangkir besar yang terbuat dari emas, ya. Emas atau perak. Ya. Itu memang akhlak mereka demikian. Nah, kalau kita mengikuti akhlak mereka seperti itu, berarti ini sama dengan makan dan minum api neraka jahanam. Kemudian berikutnya hadis nomor 20, ini tentang kulit bangkai yang digunakan untuk wadah, bukan kulit bangkai untuk dimakan ya. Kalau untuk dimakan haram ya, kulit bangkainya semuanya haram. Tapi kalau ini hadis-hadis yang dimaksud di sini kulit hewan termasuk kulit bangkai untuk dipakai wadah atau jaket kulit. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhum qala radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dubighal ihabu faqad tawra, apabila kulit binatang disamak maka ia menjadi suci. Disamaknya kayak kita ngurus kulit kurban ya, digodong, dikerik ya, dibersihkan dari darahnya ya. Kemudian wa indal arba'ati, pada riwayat 4 imam, ayyuma ihabin dubigha, kulit mana saja yang disamak, maksudnya kulit bangkai atau kulit biasa. Tapi kalau kulit babi mah nggak boleh, karena babinya saja sudah haram. Kemudian hadis nomor 22, wa an Salamah bin Muhabbik, bukan Muhabbak, radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibahu juludil maitati tuhurwa, menyamak kulit bangkai berarti menyucikannya. Kalau kulit yang bukan bangkai sudah jelas sucinya. Ini mah bangkai itu najis. Agar bisa suci, kalau dipakai wadah air atau wadah makanan, maka itu harus disamak. Disamak itu diolah ya, dibersihkan. Shahahu Ibnu Hibban, hadis sahih menurut Ibnu Hibban. Kemudian di hadis nomor 23, wa an Maimunah radhiyallahu anha qalat, dari Maimunah radhiyallahu anha istri Nabi, ia berkata, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisyatin yajurruna, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melewati orang-orang yang sedang menyeret seekor kambing. Faqala, diserete karena sudah mati ya, ispae bangkai. Lalu Nabi bertanya, lau akhadtum ihaba, seandainya saja kalian mengambil kulitnya, cokot sana kulit nelebar. Faqalu, kata para sahabat, innaha maitatun, Rasul kan ini sudah jadi bangkai kan haram najis.
Faqala, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yutahhiruhal ma'u wal qaradu, bisa disucikan oleh air dan daun salam. Daun untuk mewangikan, ya, menghilangkan bau kulit, bau daging, ya, bau gajinya, bau lemaknya. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Nah, ini sekali lagi hadis-hadis ini menjelaskan bahwa kulit bisa dipakai untuk wadah, dan pada zaman itu memang rata-rata wadah-wadah itu dari kulit. Bahkan itu kulit bangkai sekalipun, asal disucikan dulu, disamak dulu, dibersihkan dulu. Dan dari hadis ini jadi teori fikih bahwa yang haram itu najis, dan yang najis itu harus dibersihkan. Ini sama dengan yang kemarin, ya. Kenapa air laut itu suci? Karena bangkainya halal. Kalau halal berarti tidak najis. Kalau bangkai itu secara umum haram, dan haram najis. Karena bangkai air laut tidak najis, tidak haram, maka berarti airnya pun suci, gitu. Terus hadis yang kemarin, yang air yang dijilat anjing, itu kan najis mugoladoh meskipun sedikit, wawayah nawe. Air yang dijilat anjing itu najisnya mugoladoh berlipat-lipat besarnya. Karena itu najis, airnya harus dicuci. Kalau najis berarti haram, gitu ya. Haram najis, haram najis, ya. Kalau belalang tidak, ya. Ikan tidak. Kalaupun ada bangkai, airnya tidak menjadi najis karena bangkai ikan dan belalang tidak haram. Termasuk hewan-hewan yang kecil yang tidak berdarah kayak lalat, ya. Itu meskipun bangkai tidak haram, tidak najis, ya. Cuma tidak thayyib saja, ya. Tidak najis, maka dari itu airnya boleh diminum. Ini termasuk kulit bangkai. Kulit bangkai dijadikan wadah, itu kan bangkai secara umum haram. Kalau haram najis, tapi kalau dibersihkan bisa dipakai. Cuma status haram dimakannya tetap berlaku, ya. Tidak menjadi kemudian boleh dijadikan dorok-dok, ya. Tetap haram kalau dimakan. Kemudian hadis nomor 24, wa an Abi Tha'labah al-Khushani radhiyallahu an qala. Dari Abu Tha'labah al-Khushani, ia berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya, wahai Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli kitab. Kami pernah berada di negeri ahli kitab. Ahli kitab itu Pak, Yahudi dan Kristen. Yahudi kebanyakannya sekarang di Israel, Palestina ketang lain Israel. Ya, nggak ada di peta dunia Israel, nggak ada, yang ada Palestina. Ya. Israel menumpang, ya, tamu yang tidak beradab. Ya. Kalau Kristen di zaman itu di Yaman, di Syam itu Suriah, Palestina, Libanon itu dulu Kristen, termasuk ke Turkinya, ya. Turki itu bukan Persia, ya Turki, ya. Maaf, Romawi Bizantium. Di Turki itu dulu Romawi Bizantium. Itu basis Kristen. Dan perdagangan orang Arab Quraisy kan relatas syita'i was-soif, itu antara ke Syam dan ke Yaman. Jadi basis Kristen. Afana kulu fi aniyatihim, bolehkah kami makan pakai wadah mereka? Ini kalau versi yang lebih panjangnya, Abu Tha'labah menanyakannya begini. Karena orang kafir itu biasa makan babi, bangkai, dan minum khamar. Boleh tidak wadah mereka kita pakai? Ya, kalau di negeri ahli kitab
Berarti mau di mana makan di mana lagi kecuali di tempat-tempat makan mereka atau di rumah-rumah mereka. Qala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu fiha, jangan makan pakai wadah mereka, illa an la tajidu ghairaha, kecuali kamu tidak menemukan yang lainnya. Faghsiluha, maka cucilah dulu wadahnya, wa kulu fiha, baru boleh makan padanya. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Ya, disepakati kesohihannya berdasarkan standar Bukhari Muslim. Perintah mencuci ini karena tadi ada bekas babi, bangkai atau khomer. Kalau sudah dipastikan tidak ada bekas yang haram, maka berarti tidak perlu dicuci. Ya. Datang ke restoran Korea, restoran Itali, restoran Jepang, kan restoran kafir. Kalau di negara mereka, kalau di kita mah restoran Jepangnya orang Islam, restoran Korea kan orang Islam. Ini mah yang di negara mereka. Saya hanya pernah mengalami ke Singapura, ya, luak liuknya dek makan deh, cari, oh Ustaz kalau mau makan nanti di Geylang, ya, itu kan orang-orang Melayu banyak, cari rumah makan yang halal susah. Ya. Nah, kita kalau piringnya sudah jelas bersih, bekas mencuci, ya, gelasnya juga nggak usah dicuci lagi. Tapi kalau ragu ya boleh. Pura-pura aja mau cuci tangan sambil bawa wadahnya gitu. Dan di sini Nabi SAW mengajarkan agar kita jangan tawalli kepada orang kafir, ya. Tawalli itu yang ayatnya Ahok hafal Pak, ya, masa kita nggak hafal? La tattakhidul yahuda wan nasara auliya ba'dhum auliya ba'd. Jangan kita menjadikan Yahudi dan Kristen sebagai wali. Wali itu artinya yang dekat, yang dicintai. Kalau di atas kita berarti tokoh, panutan, pemimpin. Kalau setara berarti teman kepercayaan. Kalau di bawah berarti bawahan, karyawan kepercayaan. Ini nggak boleh kita menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Kan memilih pemimpin pasti ada kecintaan kan, ya. Sebagai teman setia, sebagai bawahan kepercayaan nggak boleh. Ya. Dalam surat Ali Imran, min dunil mu'minin, selama masih ada orang beriman. Makanya kata Nabi, jangan makan di restoran kafir kalau sekarang, selama masih ada restoran muslim. Ya. Ini kalau kita luaskan, jangan membeli di toko retail agen kafir selama masih ada yang muslim. Ya. Cuma ini memang membuat merah kuping Pak Haji yang punya McD, ya, Pak Haji yang punya restoran. Ada di urang apa negara renah haji gitu. Nah, apa bagaimana itu begitu, ya? Kalau memang jelas, ini harus tabayun dulu, itu tidak mendukung kekafiran mereka, boleh kembali ke hukum umum. Boleh kan kita bermuamalah dengan orang kafir, jual beli dengan orang kafir, boleh kan? Nanti ada bab jual beli. Nabi punya serikat orang kafir karena memang gak ada orang Islam yang ahli di bidang itu, boleh, ya. Selama ada orang beriman, dahulukan orang beriman. Kalau tidak ada, baru boleh terpaksa orang kafir, ya. Termasuk McD, KFC dan lain sebagainya, boleh, silakan. Jelas halalnya, jelas mupahajina, dan hubungan dengan orang kafirnya juga sebatas hubungan transaksional, bukan hubungan ideologis, ya, halal. Tapi memang selama masih ada, ya, naonnya ayam jadi sup mansur
Ustaz anu ya dahulukan dulu yang itu. Itu. Bukti bahwa tidak berarti wadah orang kafir harus dicuci. Hadis nomor 25. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu an. Kata Imran bin Husain, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawaddu min mazadati imra'atin musyrikatin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mereka berwudu dari wadah air yang terbuat dari kulit mazadait. Imra'atin perempuan, musyrikatin musyrikah. Musyrik kan berarti orang kafir. Orang kafir punya wadah kulit berarti dari binatang kan? Binatang yang disembelihnya pasti haram kan? Wa ma uhilla bihi li ghairillahi bih, haram. Yang disembelih bukan untuk Allah. Orang musyrik, orang kafir menyembelih pasti bukan untuk Allah, bukan dengan nama Allah. Jadi status hewannya haram, kulitnya pun haram. Tapi ini mah kulitnya dijadikan wadah air. Dan Nabi kemudian wudu pakai air yang diwadahi oleh wadah itu tanpa dicuci dulu wadahnya. Kenapa? Ya dan namanya juga wadah air. Wadah air mah mual mungkin kotor, mual mungkin najis. Nah ini disandingkan hadis nomor 24-25 ini, kenapa tadi Nabi menyuruh mencuci dulu? Karena kalau kita lihat asbabul wurudnya, sahabat nanyanya ada bekas babi atau khamar, maka kata Nabi cuci dulu. Tapi kalau ini mah wadah air nggak ada bekas yang najis, maka Nabi langsung berwudu pakai wadah air yang ada di wadah musyrikah ini. Di sini disebutkan muttafaqun alaihi fi haditsin tawil, disepakati kesohihannya dalam hadis yang panjang. Ini yang saya jelaskan sudah saya tulis semua ya. Linknya juga ada. Kalau mau nanti bisa saya kirim ya. Tapi biasanya kita generasi yang malas baca Pak ya, ingin yang instan saja. Sekarang generasi Ustaz Abdul Somad, generasi Ustaz Adi Hidayat ya, nggak usah baca kitab capek-capek, kesimpulannya aja. Kita sekarang ya generasi Buya Yahya, Ustaz Walid Basalamah yang langsung gimana, pokoknya kita percaya ya para ulama itu. Ya mudah-mudahan Bapak juga percaya. Ya, kalau nggak percaya nanti saya kirimkan tulisan asli dari kitab-kitabnya. Seperti kemarin kan saya kirimkan ke Pak Haji Asep ya, yang kita bahas setengah jam di sini itu saya tulis 23 halaman. Kan dibaca ke Bapak liarnya atau saya Bandungan. Ini terjadinya ketika safar. Lalu datang waktu sholat, lalu kata Nabi SAW ke Ali menurutnya jam cari air ya, kami nantu. Maka Ali mencari air, dan 2 orang dengan Imran bin Husain. Nggak ketemu seorang ibu ini, perempuan musyrikah yang nunggang onta bawa air pakai wadah dari kulit. Dipegat ku Ali, tunggu dulu ibu, ayo ibu, kami butuh air. Kata ibu itu, enak aja, saya juga ini perjalanan 1 hari tuh, dari pagi baru dapat sekarang sore, gitu. Sana aja ambil. Kalau begitu ibu, sekarang kami bawa dulu ke Nabi. Dia nanya, apa Nabi teh? Jelaskan, yang Tuhannya Allah, diutus oleh Allah dengan wahyu. Kata ibu itu, oh sobiyah, cina sobi teh sobiin, agama kultur. Ya, ada di Al-Quran kan, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sobiin, agama kultur. Agama buhun di Sunda mah ya. Agama karuhun. Kenapa? Karena di Arab itu kalau ada yang menyembah Allah, itu agama Nabi Ibrahim dulu, tapi nggak bisa dilacak. Mereka nggak bisa melacak gimana ibadahnya kecuali lewat berhala.
Ya, jadi kalau ada yang Allah, wah itu sobi cenah gitu. Oh itu orang yang sobiah cenah gitu. Ayo cenah bawa. Udah gitu Nabi minta 1 ciduk. Lalu Nabi berwudu di sana, kemudian bekasnya digunakan oleh para sahabat semua, kurang lebih 80 orang, bahkan ada yang mandi tina sasiuk eta. Udah begitu kemudian dikembalikan lagi ke ibu musyrikah tadi, utuh tidak berkurang, sampai kemudian perempuan musyrikah ini masuk Islam. Nah, ketika dipakai wudu kan belum masuk Islam, berarti masih kafir. Wadahnya juga wadah orang kafir, dan Nabi tidak cuci lagi, Nabi langsung pakai. Kenapa? Karena wadahnya tidak ada najis. Piraku wadah cai minum najis. Ya, meskipun status kulitnya asalnya dari hewan yang haram, kulit itu pasti sudah disama. Jadi menguatkan hadis yang tadi, meskipun kulit yang haram sembelihannya, tapi kalau memang sudah disama bersih, maka boleh dipakai untuk wadah. Dan ini sering saya jelaskan ke para jamaah, jadi dalil bahwa ketika safar pun wudu, ketika tidak ada air pun cari air. Baru ketika falam tajidu ma'an fatayammamu. Nah, saya kadang aya santri anu sangareunana we keur safar teh datang ke masjid bukan pergi ke tempat wudu, cari tembok. Gitu. Apa kamu? Tayamum teh. Itu aya cai loba. Pancena lagi safar. Nah, itu. Padahal Nabi meskipun sedang safar tetap cari air wudu dan wudu. Ya. Termasuk yang Nabi dalam kasus lain memasukkan tangannya ke air yang 1 ciduk, terus begini kan, memancar air dari sela-sela jari. Itu sedang safar. Dan di Madinah mungkin nggak ada air. Ya. Sedang safar di hadisnya. Kan kalau kita mau pakai logika tayamum, Nabi atuh capek-capeknya cangkul begini cari air, memberikan udah aja tayamum aja gitu kan. Tapi enggak, Nabi tetap cari air, lalu kemudian memancarkan air dari balik sela-sela jarinya. Untuk apa? Untuk wudu. Nah, maka dari itu ini perlu ditekankan ya, meskipun sedang safar tetap dianjurkan, bukan dianjurkan, syariatnya wudu, kecuali kalau sedang safar itu tidak ada air atau sulit mengakses air, itu boleh tayamum. Kemudian hadis yang terakhir di bab ini, wa an Anas bin Malik radhiyallahu an anna qadan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya wadah air ya, koda itu wadah air Nabi sallallahu alaihi wasallam belah. Fattakhadha makana sya'bi, lalu Nabi mengambil untuk menambal yang retak itu silsilatan, rantai ya, atau panjang, mengenai nama patri, ini juga tukang patri, min fiddatin, dari perak. Jadi perak digunakan untuk menambal wadah kayak rantai begitu panjang ya. Ini jadi dalil kalau perak dijadikan wadah hanya sebagai penambal boleh ya. Atau ini campurannya dari peraknya sedikit sekian karat misalkan, itu boleh, asal jangan dominan ya. Sedikit saja seperti ini hanya untuk menambal bukan pokok. Lanjut saja menunggu adzan. Sekarang bab izalatin najasah wa bayaniha, tentang menghilangkan najis dan keterangannya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tuttakhadhu khallan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang khamr
yang dijadikan cuka. Cuka itu kan makanan yang Nabi senangi ya. Nabi pernah makan hanya dengan cuka saja. Qala, kata Nabi, la, tidak boleh. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa qala hasanun shahih. Riwayat Muslim dan At-Tirmidzi, dan kata beliau hadis ini hasan shahih ya. Hasan shahih itu di satu sanad statusnya hasan, di sanad yang lain statusnya shahih. Apa maksud hadis ini disimpan dalam bab najis? Teori yang tadi Pak, khamar itu haram kan? Haram, berarti kalau haram najis gitu. Bahkan kalaupun khamar itu dijadikan cuka, kalau cukanya jelas terbuat dari khamar, maka itu pun haram dan najis begitu ya. Tinggal pertanyaannya apa khamar? Awas, beda khamar dan alkohol. Alkohol itu satu senyawa yang biasa digunakan dalam khamar, tapi tidak semua alkohol jadi khamar ya. Khamar juga bisa dari metanol ya, etanol ya. Banyaklah nih yang belajar fisika ya, tahu. Saya nggak belajar fisika, cuma cenah-cenah aja. Khamar itu kata Nabi satu minuman ya, dua yang memabukkan. Jadi kalau itu bukan minuman dan tidak memabukkan, itu bukan khamar, meskipun kadar alkoholnya tinggi. Contoh peuyeum nya, peuyeum alkoholnya tinggi, haram teh Pak Ustad. Aya teh nu nuang peuyeum 1 kilo mabok moal weureun mah ya. Nah, sampai, dan peuyeum itu bukan minuman tapi makanan ya. Dan kecuali kalau peuyeum itu difermentasi ya, cairannya kemudian jadi minuman yang memabukkan, itu haram. Jangankan peuyeum, kata Nabi, al-khamru itu bisa dibuat minal asal, madu, dari madu bisa jadi khamr. Anggur, aya lagunanya, anggur merah, nah itu bisa jadi khamr ya. Bisa dari gandum ya. Dulu saya masih kecil ingat di RCTI iklan angker, itu kan pertanian gandum. Saya tanya bapak saya, Pak tate naon, ketika saya masih SD. Tate gandum itu bahan buat khamr. Gandumna halal haram? Halal. Gandum tarigu ya, gorengan dari gandum. Tapi kalau diolah jadi minuman yang memabukkan, haram. Bagaimana alkohol secara umum? MUI sudah melakukan fatwa, kalau alkoholnya dari pembuat khamr pasti haram. Kayak ini cuka, cukanya dari khamr haram. Tapi bukan berarti cuka haram, Nabi kan senang cuka. Kalau cukanya bukan dari khamr, maka tidak haram. Jadi kalau alkoholnya beda pabriknya dengan pembuat khamr, alkoholnya memang dibuat bukan untuk khamr, alkohol untuk kesehatan, maka itu secara hukum halal. Secara hukum tidak najis ya, bukan khamr. Meski demikian, sebagai kehati-hatian, para ulama menjelaskan karena alkohol ada unsur memabukkan, sebaiknya cuci gitu ya. Ini masalahnya hand sanitizer ya, alkohol nggak apa-apa. Nah itu mah bukan dari khamr, pakai sholat halal ya. Karena alkoholnya tidak haram. Yang haram itu khamrnya. Kemudian nomor 28, wa anhu radhiyallahu an, masih dari Anas bin Malik, lamma kana yaumu Khaibar, pada hari Khaibar, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Thalha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aba Thalha, fanada, lalu dia menyeru. Abu Thalha itu kalau dia masih di luar Madinah berteriak kedengaran ke orang Madinah. Jadi mun aya meureun tadi dieunya di katapang kadang ka kopo Abu Thalha. Ya, Abu Thalha ini bapak tiri Anas bin Malik. Maka beliau
itu seksi, mengeraskan suara Nabi. Inna Allah wa rasulahu yanhayanikum an lu'umil umuril ahliyah fa inna rijsun. Sungguh Allah dan Rasulnya melarang kalian dari daging keledai jinak, karena itu kotor. Ada al-humurul ahliyah, ada al-humurul wahsiyah. Wahsiyah itu yang liar, keledai hutan, itu mahal. Tapi kalau keledai jinak yang dipelihara itu haram. Ya, cukup dulu, nanti kita sambung. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.